Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada saat ini sempat hadir. Saya atas nama Arsinia Minsan Nunik, mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada saat ini saya akan berkampanye dengan tema perlindungan terhadap hak anak. Dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak atau yang disebut dengan singkatannya KPAI. Pemerintah Indonesia pun memiliki kewajiban yang cukup besar dalam melindungi anak dari kekerasan. Dapat kita lihat salah satunya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 menerangkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi pada saat ini kasus kekerasan pada anak di bidang pendidikan sangat mengkhawatirkan. Padahal sekolah merupakan tempat pendidikan yang ditempuh oleh anak sekolah seperti SD, SMP, SMA, SMK, SMA, sederajat. Dan sekolah juga merupakan tempat menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk menggapai impian atau cita-cita yang cemerlang. Ada beberapa faktor mengapa kekerasan terhadap anak ini masih sering terjadi. Disebabkan oleh pemahaman bahwa kekerasan merupakan cara yang normal untuk mendidik, mendisiplinkan anak, dan membesarkan anak. Bahkan kekerasan juga diwariskan dari pola pengasuhan secara turun-temurun. Anak yang mendapatkan kurangnya perhatian ataupun dukungan dari orang tua lebih rentan mendapatkan kekerasan. Beberapa macam bentuk kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan emosional seperti meremehkan anak, mengancamkan anak, bahkan mengatakan bahwa ia anak tidak baik. Selanjutnya ada juga kekerasan fisik seperti mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan. Bahkan juga ada kekerasan seksual terhadap anak. Pada hakikatnya, orang tua memang yang paling utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun perlu dipahami bahwa orang tua bukan satu-satunya bertanggung jawab melindungi anak. Ketika anak di jalan, maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat sekitar. Begitu pula saat mereka di sekolah, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah guru dan pengurus-pengurus sekolah. Seperti misalnya di salah satu sekolah yang ada di Manggarai, terdapat kasus seperti salah seorang siswi mengejek temannya sendiri hingga menangis bahkan dihina dengan perkataan yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang siswi atau siswa itu tadi. Namun terkadang siswa sudah susah untuk diberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar hak asasi manusia, dan secara prinsip bully tidak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat diibaratkan seperti misalnya gelas yang sudah pecah tidak dapat disatukan kembali. Begitupun juga bully. Anak yang terkena bully, dia akan menjadi trauma yang dia rasakan akan membekas sampai mereka dewasa dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak nantinya. Misalnya bapak ibu, bapak mama punya anak yang di sekolah, dia dibully oleh teman-temannya. Ketika dia dibully, dia merasa trauma. Misalnya sampai dia dewasa nanti, dia selalu memikirkan kejadiannya pada misalnya di sekolah SD, bahwa dia dulu pernah dibully sehingga psikologisnya terganggu. Dapat diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong agar anak-anak di lingkungan sekolah tidak mendapatkan kasus kekerasan. Di sekolah ada norma yang tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk mengingat semua warga sekolah termasuk siswa.
Banyaknya kasus kekerasan di sekolah tidak jarang dipicu oleh norma yang ada, karena siswa tidak diikutsertakan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah maupun guru, bukan tafsir secara bersama. Inilah yang mengakibatkan anak berada dalam posisi lemah dan dilemahkan dengan norma. Apakah Bapak-bapak Ibu, baik Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah Bapak Ibu sepakat bahwa mulai sekarang kita harus cukup kekerasan terhadap anak? Mulai dari sekarang kita harus melindungi anak-anak kita. Saya harap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada saat ini, bahwa setelah ini nanti tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Sekian dari saya dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat malam.